Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Voltin. Di video sebelumnya kita sudah instalasi environment tools yang digunakan untuk development web. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Sekarang kita mulai coding ya. Saya akan ajarkan dasar pemrograman secara singkat. Saya seorang praktisi, jadi saya ajarkan best practice-nya aja. Dan tidak bertele-tele yang terlalu banyak teori, kita banyakin prakteknya aja. Boleh sekalian dibuka laptopnya, kita praktek sama-sama ya. Pertama, nyalakan SEM-nya ya, kita klik start pada Apache ini. Kemudian buat file ya, seperti contoh di bawah ini saya akan buat file namanya mungkin variable.php. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu tipe data dan bagaimana cara assignment-nya. Tipe data itu ada banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada 4 jenis ini: integer, float, string, dan array. Integer itu tipe data numerik, angka bulat 0, 1, 2, 3 yang tidak ada komanya. Kemudian float itu adalah angka yang ada komanya 0,1, 1,2 dan sebagainya. Kemudian tipe data string, tipe data karakter alphanumerik, biasanya saat instalasi itu inisialisasi menggunakan tanda petik. Nanti kita praktek ya. Kemudian tipe data array, ini adalah satu variabel bisa diisi banyak data di dalamnya. Dan masih banyak lagi, tapi paling sering digunakan yang ini aja. Yang lain-lain kita bahas learning by doing. Ini adalah contoh inisialisasi variabel di beberapa bahasa pemrograman. Saya contohkan yang sebelah kiri adalah di Java, di C juga sama. Yang kanan adalah di PHP. Kalian bisa lihat perbedaannya ada di mana. Kalau di Java ini adalah ketika kita mendefinisikan sebuah variabel, kita harus menyebutkan tipe datanya itu apa. Ini integer, ini nama variabelnya, dan ini adalah nilainya. Kemudian tipe data yang lain 0, dan lain-lain, ini adalah double atau float ya. Dan tipe data string, kalau string ini diawali dengan tanda petik di awal dan di akhir. Kalau di bahasa pemrograman PHP ini berbeda, dia tidak membutuhkan tipe datanya apa, dia otomatis mendeteksi tipe datanya itu apa. Kita hanya mendefinisikan $, nama variabelnya, dan assignmentnya, nilainya, seperti ini. Lanjut coding ya di variable.php. Pertama-tama kita kalau mau coding di PHP itu harus memberikan awalan dan akhiran tag PHP seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti kita bisa coding di dalam sini. Saya akan coba sebuah contoh ya, pendefinisian sebuah variabel. Saya buat nilai integer 1 sampai 5. Kemudian saya isikan nilainya seperti ini. Dan ini adalah integer max, dan integer min adalah sebuah nilai maksimum integer yang bisa ditampung dalam satu variabel. Ini adalah juga nilai minimum variabel yang bisa ditampung di variabel. Kalau sudah di save ya, lalu kita jalankan. Localhost /belajar 1 seperti yang kemarin, /variable.php nama filenya. Ya, hasilnya kosong, tidak error tapi kosong. Kita setelah ini akan tampilkan hasilnya seperti apa menggunakan operator perintah echo. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu cara membuat sebuah nama variabel. Ini juga harus kalian tahu ya, sebuah variabel itu harus seperti ini namanya. Teks ya, nilai atau mungkin apa, yang penting dia huruf ya. Tidak diawali dengan huruf, misalkan 4 sama dengan ini nggak bisa. Coba kita eksekusi aja. Nah, ini kan kelihatan ya, error ya. Kita harus awali dengan huruf dulu. Nah, huruf. Nah, baru berikutnya angka boleh. Kita juga nggak bisa mendefinisikan variabel ya, membuat nama variabel dengan adanya tanda operator seperti ini. Ini nggak bisa. Dia akan merah. Jadi nilai huruf dulu ini ya, huruf, kemudian angka. Ini bisa. Ya, tidak ada yang merah ya. Seperti itu. Jadi hanya huruf kemudian angka. Kalau mau spesial karakter kita bisa pakai underscore. Ini bisa. Underscore di awal juga bisa. Nah, spesial karakter hanya underscore kemudian huruf kemudian angka. Atau ini kombinasinya ada ini aja nih. Angka, huruf, underscore seperti ini. Kita langsung tampilkan aja hasil variabel yang tadi. Saya sudah memberikan perintah echo. Kemudian saya berikan nilai-nilai di sini. Kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Ya, dia akan tampil hasilnya sesuai perintah echo yang dikirimkan. Saya jelaskan singkatnya ya.
Echo ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan sesuatu di dalam browser. Kita bisa menggunakan echo dan juga bisa menggunakan print. Print juga bisa. Nah, ya ini print juga bisa. Ya ini A. Kemudian ini apa? BR ini apa? Ini adalah sebuah tag HTML. Ya, artinya adalah break ya. Dia akan pindah di baris selanjutnya. Kalau nggak ada BR-nya ini hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, dia akan nyambung nilai integer, kemudian nyambung nilai 1 dan seterusnya. Saya kasih break supaya bacanya enak, nggak pusing. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tipe data float. Di bawah ini adalah tipe data float ya. Kita bisa lihat ini. Kalau di atas ini adalah tag pembuka dan di bawah ini adalah tag penutup. Kemudian kita bisa sisipkan sebuah HTML di sini. Nanti juga kedepannya kalian bisa kalian banyak menggunakan seperti ini. Sisipkan HTML di sela-sela ini. Kemudian kita buka tag pembuka lagi dan penutup lagi dan kita coding di tengah-tengahnya ini. Ini adalah tipe data float. Caranya sama, pembuatan nama variabelnya dan isinya adalah tipe data yang ada komanya. Cara menampilkannya pun juga sama. Kita langsung coba eksekusi aja seperti apa hasilnya. Kelihatan beda ya. Ini adalah tag HTML, kita bisa lebih mudah membacanya. Ini tipe data integer yang kita tampilkan tadi. Kemudian ini buka penutup, ini adalah penutup. Kemudian kita bisa sisipkan HTML di tengah-tengahnya dan kita bisa coding PHP lagi. Kita lanjut tipe data string seperti apa. Ini adalah cara pendefinisian tipe data string. Bedanya adalah kita hanya memakai titik ya, tanda petik di depannya dan di akhirnya. Petik 1, petik 2 juga bisa, sama aja. Kalau di PHP petik 1 atau petik 2 itu sama. Dia akan dianggap sebagai string dan cara menampilkannya juga sama seperti ini. Hasilnya pun sama. Yang agak lain adalah nanti di tipe data array ya. Kita coba tipe data array. Di bawah ini adalah tipe data array. Seperti biasa kita gunakan tag HTML untuk apa? Untuk mudah ya, untuk enak kita bacanya. Cara mendefinisikan tipe data array adalah tadi sebelumnya adalah tipe data array adalah satu variabel bisa diisi banyak data, banyak nilai. Seperti ini contohnya. Kita gunakan kurung siku buka dan kurung siku akhir. Ini bisa. Kemudian nilainya ada di sini 1, koma. Nah, ini pemisahnya. Pemisahnya menggunakan koma. Koma 2, 3 dan sebagainya. Nah, kalau datanya itu berupa koma itu gimana? Kalau datanya berupa koma kita bisa gunakan titik ya. Kalau di PHP itu koma itu bukan koma. Misalkan 0,1 itu bukan pakai koma tapi pakai titik. Koma itu untuk pemisah array. Data 1, array data 1, array data 2 itu dipisahkan oleh koma. Ini juga sama. Jadi pendefinisiannya itu bisa bercampur ya. Ini integer, kemudian di sini adalah tipe data float. Ini juga sama, ini integer, minus ya. Minus ini adalah integer ya, walaupun ini minus, dia itu integer karena tidak pakai koma. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan dengan array seperti ini ya, array kurung buka dan kurung tutup. Kita juga bisa mencampurkan tipe data string di sini. Jadi di dalam array itu bisa bercampur aduk. Cara menampilkannya juga beda menggunakan kurung siku. Kita langsung aja coba hasilnya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, hasilnya seperti ini tipe data array. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi untuk mengakses data 1, data 2 ini di array, dia gunakan seperti ini, nilai array 1, kurung siku tutup, tengahnya adalah nilai indeksnya, 0. 0 ini adalah 1. Nah, kalau kita 1, dia adalah 2. Jadi array ini diawali dengan 0. 0, 1, 2, 3. Bukan dari 1 ya, tapi dari 0. Indeks ke 0. Kalau kita menyebutkan nilai array 1 indeks ke 0, maka dia akan menampilkan ini. Nilai array 1 indeks ke 1, maka dia akan menampilkan yang 2 seperti itu. Dan seterusnya. Gimana cara menampilkan keseluruhannya? Nah, kita bisa menampilkan dengan perintah printr ya. Kita sudah belajar dua perintah. Yang pertama adalah echo untuk menampilkan per baris dan printr untuk menampilkan semua isi data di dalam array. Contohnya seperti apa? Seperti ini, array ya. Dia akan tampil keseluruhannya. Perintah printr. Nah, kalau arraynya banyak kan jadi susah. Kita susah bacanya. Cara biar kita enak membacanya, caranya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan perintah HTML pre pembuka dan pre penutup, kemudian di tengahnya ada printr. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah,
Tadi kita sudah belajar tentang variabel, tipe datanya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan cara mengisi nilai ke dalam variabel seperti apa. Sekarang kita belajar tentang operator matematika. Operator matematika sendiri adalah operator tambah, kurang, bagi, kali, atau yang lain. Sebenarnya kita juga dulu waktu SD pernah belajar ya. Kalau dulu kita yang ngitung sendiri, sekarang kita suruh komputer yang ngitung. Ini adalah operator matematika ya. Mungkin yang kita akan gunakan seringkali seperti ini. Mungkin nanti dalam prakteknya kita akan menjumpai kasus-kasus lain yang membutuhkan operator-operator yang lain. Sekarang kita buat saja filenya ya. File operator matematika .php. Nah, kita bisa coding di sini. Saya kasih judul dulu mungkin ya. Operator matematika. Kemudian kita mulai coding PHP di sini. Kita akan coba menggunakan operator tambah, kurang, kali, dan bagi ya. Kita punya dua nilai 1 dan nilai 2 di sini. Nilai 1 itu saya assignmentkan 5 dan nilai 2 kita assignmentkan 10. Kemudian saya buat satu variabel lagi untuk menampilkan atau menampung nilai 1 tambah nilai 2. Kemudian juga saya membuatkan satu variabel lagi hasil kurang. Ini adalah nilai 2 dikurangi nilai 1 dan seterusnya. Kemudian saya akan tampilkan di sini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akan seperti ini ya. 5 tambah 10 sama dengan 15. 5 sama 10 ini adalah diambil dari nilai 1 dan nilai 2 yang tadi ada di sini. Nilai 1, nilai 2 sama dengan hasil tambah 10. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Tampilkan, kalau dibacakan gini, tampilkan nilai 1, kemudian ini hanya sebagai tampilan aja ya. Tambah nilai 2, jadi di sini akan variabel digabungkan dengan string paten di sini. Itu bisa di PHP dihubungkan dengan tanda titik seperti ini ya. Kemudian disamadengankan, ini adalah hasil yang menampung nilai 1 dan nilai 2 ketika dijumlahkan. Kemudian di bawah-bawahnya juga sama. Teknik ini kita bisa pelajari tadi ya, di sebelumnya kita pernah belajar cara menampilkan variabel itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah studi kasus. Terdapat sebuah lapangan sepak bola dengan panjang lapangan sebesar 100 meter dan lebar sebesar 50 meter. Berapakah luas dan keliling lapangan bola tersebut? Sekarang kita hitung dengan menggunakan PHP yang tadi. Kemudian kita coba jawab studi kasus di atas. Terdapat sebuah lapangan sepak bola dengan panjang lapangan sebesar 100 meter. Kita buat dulu variabelnya panjang sama dengan 100 dalam meter ya ini ya. Kemudian lebar 50 meter. Berapakah luas dan kelilingnya? Yaudah, kita buat variabel lagi luas untuk menampung. Rumus sebuah luas adalah panjang kali lebar. Panjang dikalikan lebar. Kalau operator kali di sini pakainya bintang ya, bukan X tapi pakai bintang. Kemudian keliling. Keliling itu rumusnya adalah 2 dikalikan panjang. Jangan lupa kasih tanda kurung dulu, seperti kalau kita mengerjakan soal matematika ya, ditambah 2 dikalikan lebar. Ini juga jangan lupa pakai titik koma belakangnya. Kalau nggak pakai titik koma, hasilnya akan seperti ini. Dia akan error ya, ada merah-merahnya ini ya. Kita akan coba tampilkan ya. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita akan coba tampilkan seperti ini ya, diketahui, kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa ya, seperti kalau inget dulu waktu SMP kan seperti ini dulu kalau belajar ya. Kemudian proses ya kan, ini prosesnya adalah luas ya, panjang kali lebar, kemudian di bawahnya adalah keliling, itu rumusnya seperti apa. Kita hanya tampilkan aja hasil yang di sini. Kita udah hitung di sini, kemudian kita coba tampilkan seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, studi kasus, terdapat sebuah lapangan sepak bola bla 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 bla, diketahui panjang 100 ya kan. 100 itu ambil dari sini panjang, dan 50 ini ambil dari tadi ya kan, nilai 2 lebar. Nah, ini adalah prosesnya. Ini adalah luasnya dan ini adalah kelilingnya ya. Kita sekarang sudah belajar untuk menyuruh PHP, menyuruh komputer untuk menghitung. Next, kita akan belajar tentang if kondisi dan perulangan ya. Itu adalah sebuah kompleksitas lagi di dalam sebuah dasar pemrograman yang kita juga bisa secara variatif menyuruh komputer untuk menghitung atau untuk mengkalkulasi data apapun. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lanjut di sesi berikutnya.